supaya engkau Bali uripmu berubah luwih apik. Sing peteng-peteng untuk padang, sing kangelan untuk gampang, sing durung rabi untuk bojo, sing rezekine seseret dilancarkan oleh Allah, yang sedang mengalami kesempitan dan kesulitan oleh Allah diberi kemudahan dan keluasan. Untuk itu ya Allah, kami akan mengucapkan ibu dari Al-Qur'anmu yaitu Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah, alhamdulillah. Sebelum saya melu-melu ya, sebelum saya mengungkapkan rasa syukur dan kegembiraan saya serta optimisme untuk masa depan Kebumen sejauh-jauhnya, saya mohon Pak Bupati untuk beber klosose. Pak Bupati biar bercerita mengenai apa sih badine Kebumen karo rugine Kebumen. Kok Kebumen nek dibandingkan karo kabupaten dan daerah lain itu bedanya apa? Hingga kita beruntung menjadi rakyat Kebumen, atau kita agak rugi karena kita rakyat Kebumen gitu ya. Jadi supaya Pak Bupati menghitung secara geografis, geopolitik, geokultural dan semuanya. Bupati akan mengungkap itu. Terus selama ini apa yang sudah kita capai bersama dan apa yang belum kita capai di Kebumen ini yang kedua. Karena Pak Bupati ini seorang yang arif. Arif itu dari kata arofa ya'rifu, arofa ya'rifu irfanan bahwa arifun wadaka ma'ruf. Jadi arif itu artinya orang yang mengerti secara mendalam. Jadi kalau dia jadi bupati, dia pasti menggunakan kedalaman pengertiannya kepada seluruh urusan di Kebumen, rakyatnya, tanahnya sampai apapun, sampai detail-detailnya. Arif adalah orang yang pemahamannya berkualitas, pemahamannya intensif kepada setiap masalah, setiap sisi kemanusiaan, alam dan peristiwa masa silam, masa kini maupun masa depan dari Kebumen ini. Karena ini Expo International Expo Kebumen ya, itu ibarat wit-witan kuwi woe gitu. Iki aku rasa ngapak ora apa-apa ya. Ya. Kuwi ibaratnya kuwi wohe. Nah, kita kalau menikmati buah Expo ini, kalau bisa kita juga ingat daunnya, kembangnya, rantingnya, dahannya, pohonnya maupun akarnya. Jadi Kebumen itu duwe akar sejarah, Kebumen itu duwe asal usul. Dan itu harus kita pahami bersama supaya kita tepat perilaku dan tujuan kita sebagai manusia Kebumen. Nah, kita mendengarkan bersama Pak Bupati supaya menjelaskan sejauh yang beliau hayati sebagai, dulu beliau kan Brimob, sekarang dia Bupati. Dulu bupati atau kepala daerah itu berhubungan langsung sama raja sebelum Belanda datang. Kemudian ketika Belanda datang, VOC datang, kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda, Ratu Juliana. Hubungan raja sama kabupaten itu dipotong dengan ada residensi. Nah, residen itu yang membuat kita menjadi terjajah 350 tahun itu karena ada residen. Nah, sekarang kita tidak boleh lagi, kita harus punya hubungan langsung dan akrab. Bupati kalau rakyat itu ajur-ajur. Bupati dan rakyat Kebumen itu sama dengan bojo wong lanang karo wong wedok, suami dan istri gitu ya. Karena memang begitu. Seorang pemimpin itu adalah suami dan yang dipimpin adalah istri gitu ya. Makanya terus mereka bekerja sama bikin anak, kesejahteraan dan masa depan bersama-sama. Demikian juga manusia dan alam itu suami istri. Manusia itu misalnya kue wong Kebumen, kue di alam sing luar biasa, kue tadi beliau cerita juga tentang sejumlah tempat di Kebumen yang oleh beliau dikreatifi atau direkayasa sedemikian rupa secara Kebumen. Nanti kita ngomong mengenai Kebumen. Kebumen kan dari kata bumi ya. Kabumi, kabum. Jadi nek cara Jawa ki Kabumen. Nek cara Jawa, nek cara Melayu atau Indonesia Kebumen.
Karena kalau misalnya paseduluran bukan peseduluran, paseduluran maka Kabumen aslinya. Tapi tidak apa-apa karena waktu itu budaya Melayu sudah campur dengan budaya Jawa, maka akhirnya bukan Kabumen tapi Kebumen. Rapopo. Sebab Jawa ini setelah jadi Indonesia, Indonesia ini bingung. Saiki iki alon-alon ya, nulisnya piye? Saya nulisnya alon-alon toh. Alon-alon karo alon-alon beda ora? Beda Jawa pas sedikit. Wedi karo wedi ada ora? Adus karo ados. Kalau alon-alon ditulis pakai O berarti adus menjadi ados. Nek nyojo ada bakpia patok, padahal bakpia patok kan. Ya akhirnya kita bingung karena Indonesianya bingung sama Jawa. Indonesia tuh yang gedene Jawa ora iso nampung, akhirnya kebingungan transliterasinya. Oke, jadi jamaknya. Ono telu kuwi pentil di apa karete ning karete jog sepeda kae terus nek terus pentil apa? Pentil itu ketika buah masih kecil. Nek T ini diganti T. Gewekmu gue mbak. Jadi ada pentil, ada pentil, ada pentil. Itu teman-teman sekalian bapak sekalian ini sebelum bapak ya. Itu sangat penting maka kita sebagai orang Jawa itu kalau bisa memperjuangkan itu semua ojo nganti Jawane hilang mergo Indonesia. Jangan sampai Nusantara hilang karena globalisasi dan seterusnya terus dia. Dan itu banyak. Saya kira misalnya ini Pak Yai, yang Pak Yai siapa ya? Pak Yai, kalau poso bahasa Arabnya apa? Fi'ilnya Soma yasumu sauman atau soma yasumu siaman gitu. Poso bahasa Arabnya siam. Kalau kata benda, kalau kata kerja yasumu atau asumu atau nasumu gitu. Aku saya kira nek cara Jawa masani Arabnya apa? Kan ning Jawa iki ana poso ana masani to. Jale kowe seneng karo cawe itu kok pasani Senin Kamis telung sasi belum dadi bojomu. Jadi poso sama masani itu beda kan. Poso itu adalah berpuasa itu sendiri, kalau masani itu adalah berpuasa untuk tujuan tertentu yang baik. Nah bahasa Arabnya tidak ada. Masani kira sing ngono iki poso. Jadi bahasa Arab kalah ampuh makane bahasa Jawa. Mulane wong Jawa iki wis Islam sadurunge Islam teko. Kelakuane wis Islam, hatinya sudah Islam, ketuhanannya sudah Islam sebelum Islam datang. Jadi Jawa iki wis gawe tumbuh ketuhanan sejak abad-abad yang lalu, kemudian Islam datang di abad 12-13 untuk ngekei tutup. Jadi Jawa karo Islam kuwi tumbuh ketemu tutup. Salah satu contoh nih, apa sebabnya iblis? Iblis kan jin, daftar dari malaikat, gitu. Itu dari malaikat di Nuh, dia paling alim, paling soleh di antara para malaikat. Dia namanya Al-Khoshi, As-Sajid, Ar-Roki, sapi turute, dan Kazinu Zanah bendaharawan surga. Kemudian dia disuruh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis mau enggak? Apa sebab iblis ragulan sujud nang Adam? Pergo dhek iki ngertine cara Arab, orang ngerti cara Jawa. Aku takon kowe nek karo ibumu sujud ora? Pas riyo sujud ora apa-apa toh? Sujud toh? Apakah sujud padha karo nyembah? Iblis ki bingung, iki aku dikon nyembah apa dikon sujud? Gusti Allah mengkon fasa jadu lho. Ayat qala lil malaikati isjudu li Adam aja toh. Sujud toh, ning ora padha karo nyembah toh. Nah, iblis menganggap itu dikon nyembah Adam, kan aku nyembah Adam. Aku menyembah Gusti Allah ngono toh. Alasannya kan bener kuwi. Tapi dia salah paham karena kosakata bahasa Arab itu tidak selengkap bahasa Jawa. Ketika Allah menyuruh dia sujudlah, sujudo gitu ya. Dia merasa kuwi nyembah. Padahal nek cara Jawa kan ngabekti karo manembah kan beda. Kabeh awake dhewe ngabekti nang wong tuwa ning ora entuk nyembah. Wong kene ngabekti karo Pak Bupati karo Pak Yai ning ora nyembah. Ya itu toh nggih. Ini untuk pengantar aja supaya kita di Kebumen ini mudah-mudahan kita bisa menjernihkan banyak masalah
supaya kita hidup kita lebih tertata, lebih seimbang, lebih rukun satu sama lain, saling luas pemahamannya satu sama lain ya. Nah, iblis akhirnya diibliskan Gusti Allah mergo dhek salah paham. Ora takon-takon sik ora WA nang aku soalnya waktu. Nek WA nang aku tak kei tulisan bedanya menyembah dengan mengabdi. Kowe karo ibumu mengabdi ya, tapi ora kowe nek nyembah kudu ngabdi. Nek menyembah harus mengabdi, kalau mengabdi tidak harus menyembah. Gitu ya. Itu di bahasa Arab tidak ada. Yang ada cara Jawa, manembah karo ngabdi. Gitu. Bahasa Arab, apa sebabnya kok sing dipilih Gusti Allah? Bahasa Arab. Nek wong Jawa iki janjane orang nggo firman Allah janjane wis tekan-tekan dhewe nang swarga. Insyaallah. Angger kowe tenanan dadi wong Jawa, aja kelangan Jawa. Kowe mesti mlebu swarga insyaallah. Aku ora jamin sekali, tapi pokoknya logikane ngono kuwi. Dadi nek kowe ngrungokne ngaji ning masjid kan, adzan Allahu Akbar nih ya. Bukan seperti perjalanan untuk menuju langit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kan kaya wong munggah langit ya. Nek Jawa tulung tembang Jawa siji. Anjas moro ari mami ngono ya. Kuwi ora nang langit, ora nang swarga, wis ning swarga. Dadi nek wong Arab isih menempuh perjalanan untuk menuju surga, nek wong Jawa wis ning swarga. Mulane kan senengane leha-leha gitu. Nembang-nembang gitu. Karo rokokan gitu kan. Ini bukan omongan syariat ya, ini omongan mantik, omongan logika saya. Jadi kowe matur nuwun dadi wong Kebumen. Kebumen ki top dibanding Jawa-Jawa yang lain. Karena dia punya jasa-jasa besar. Jangan makanan. Nah, ini Pak Bupati akan menyelentrekan untungnya apa tadi wong Kebumen kan, untung dan ruginya apa tadi wong Kebumen. Jadi kowe ben ora kleru kapan kowe bangga, kapan kowe minder ya aja kleru. Kadang-kadang wong saiki kudune bangga malah minder ya ora. Kudune bangga malah isin, kudune isin malah bangga ya ora. Misalnya zaman urung ana jilbab biyen nek ketok bokonge nyendit kae bangga to. Saiki isin to. Nah, itu ada perubahan cara berpikir dan cara melihat kehidupan gitu ya. Oke teman sekalian, shallu ala Muhammad. Kita persilakan Pak Bupati untuk memberi latar belakang.